Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan karena kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah keluarga di minggu awal bulan November ini. Ibadah keluarga pada hari ini dilayani oleh Pendeta Septi Marlen Sohoka. Untuk itu, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi, kita Bakti 6 bernyanyilah orang percaya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu yang maha kudus dan mulia. Kami bersyukur karena hidup dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir dan membimbing kami lewat pewartaan firman-Mu. Kami serahkan ibadah keluarga ini kiranya boleh berlangsung hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu terkasih dan anak-anak, kita akan bermazmur bersama secara silih ganti dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Kami persilakan duduk.
Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami baca di dalam Alkitab dan kami akan merenungkannya. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti, kemudian melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan, di tengah situasi hidup yang kami alami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Maleakhi ini
adalah termasuk kumpulan dari kitab nabi-nabi kecil. Terdiri dari 4 pasal, cukup ringkas. Dan di dalam Alkitab tidak banyak hal yang kita ketahui yang menceritakan tentang siapa Maleaki ini. Namun yang jelas bahwa ketika kita mencoba memahami nama Maleaki yang berarti utusanku atau utusan Tuhan, maka kita menemukan paling tidak bagaimana kehidupannya, pribadinya, yang disebutkan bahwa dia tinggal di Yehuda masa sesudah pembuangan. Kehidupan Maleaki ini diceritakan begitu kuat, begitu kokoh, sehingga dia memandang perlu bagaimana kehidupan kesetiaan kepada perjanjian Tuhan. Untuk itulah dia melawan segala bentuk tindakan kemunafikan, tindakan-tindakan kejahatan yang ada pada waktu itu. Ada banyak hal yang dihadapi oleh Maleaki. Hidup sesudah masa pembuangan bukan berarti mudah bagi bangsa atau umat Tuhan ini. Tapi justru mereka dihadapkan dengan begitu banyak pergumulan dan tantangan yang ada. Bait suci yang sudah dibangun kembali, tapi bukan berarti itu lalu memudahkan segala hal bagi mereka. Tapi justru Maleaki juga menghadapi kemunduran yang terjadi di kalangan umat, termasuk juga di kalangan para imam. Itulah sebabnya dalam bagian bacaan kita pada saat ini, salah satu hal yang ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Maleaki adalah bagaimana seharusnya mereka hidup menghormati Tuhan dengan cara hidup mereka di dalam dan melalui kehidupan, baik itu kehidupan keberagamaan mereka, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Teristimewa soal bagaimana mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat 6 sampai 14 bacaan kita menemukan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Maleaki. Tuhan menegur dengan cukup keras dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada para imam. Yang kalau kita perhatikan pertanyaan itu mengandung keluhan dalam ayat 6. Sebagai imam seharusnya mereka menghormati kekudusan Allah. Namun mereka justru melakukan sebaliknya. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Selaku imam mereka harusnya menghormati Allah selayaknya seorang anak kepada bapaknya dan seorang hamba kepada tuannya. Apa yang mereka lakukan? Para imam menghina nama Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan cukup keras teguran Tuhan melalui Nabi Maleaki tentang persembahan yang salah. Di dalam ayat 7 mengatakan, kamu membawa roti cemar ke mezbahku. Roti cemar merupakan persembahan yang keliru,
yang salah. Juga di ayat 8 dikatakan persembahan yang salah. Yaitu dengan memberikan binatang yang buta. Binatang yang timpang, yang sakit. Dan bahkan di ayat 13, di sana dikatakan mereka memberikan binatang yang dirampas. Dirampas artinya di sini menunjuk pada domba yang diambil oleh gembala ya, ketika diterkam oleh binatang buas ya, yang sudah dicabik-cabik ya, daripada dibuang, itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Keluaran 22 ayat 31 mengatakan, binatang yang dirampas atau yang diambil dari binatang buas setelah diterkam, ya, yang sudah dicabik-cabik, ya, di dalam Keluaran 22 ayat 31 itu mengatakan tidak boleh dimakan, tetapi itu harus diberikan kepada anjing. Ya. Saudara-saudara dapat membacanya di Keluaran 22 ayat 31. Ayat 14 dikatakan bahwa tentang orang bernasar yang akan memberikan binatang jantan tetapi kemudian memberikan yang cacat. Pertanyaannya, mengapa persembahan mereka itu dikatakan adalah hal yang salah? Karena hukum Taurat melarangnya. Hukum Taurat mengatakan binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan harus selalu yang tidak bercacat, yang tidak bercelah. Dan menarik, bupati atau gubernur saja akan menolak persembahan yang cacat. Jadi kalau manusia biasa saja menolak persembahan karena menganggap sebagai penghinaan, bagaimana bisa memberikan itu kepada Tuhan? Imam membiarkan umat. Seharusnya imam menolak persembahan umat yang tidak layak, yang tidak pantas. Seharusnya imam menolak persembahan yang salah. Itu kita bisa lihat di ayat 10 bagian bacaan kita. Sana dia katakan, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat di sini? Bagaimana orang memberikan persembahan dari binatang, domba atau kambing yang cacat. Padahal hukum Taurat yang mereka tahu tidak boleh mempersembahkan yang cacat atau bercelah. Nah, ini teguran yang sangat keras kepada para imam yang membiarkan umatnya melakukan hal itu. Kalau bicara soal persembahan hari ini, bagaimana orang yang memberi persembahan dari hasil korupsi? Bagaimana kalau ada orang memberi persembahan dari hasil perbuatan jahat? Atau dari melakukan dosa-dosa?
Belajar dari apa yang kita baca. Ketika gereja itu melakukan atau menerima persembahan semacam ini, berarti melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan di zaman Maleaki. Bagaimana dengan orang kaya? Mau memberi persembahan banyak, tetapi harus diutamakan. Harus mengikuti keinginan dan kemauannya. Saudara-saudara, zaman sekarang tidak lagi memberikan persembahan binatang kepada Tuhan. Pertanyaan dalam bentuk apakah seseorang memberikan persembahan dengan cara yang tidak hormat. Di dalam perjanjian baru kita menemukan bahwa Tuhan menghargai persembahan sedikit yang diberikan oleh janda miskin. Yang memang memberikan hanya sedikit. Karena memang itulah yang dia punya. Di dalam Injil Lukas. Memberi dengan sukacita. Bukan karena kelebihannya. Tetapi ada orang yang memberi sedikit bukan karena mereka tidak punya. Tetapi karena memang dia kikir. Pelit. Atau karena tidak menghargai Tuhan, Sang Pemberi. Dan itu sebuah penghinaan bagi Tuhan. Banyak orang yang memberi. Hanya sekedar memberikan yang sisa. Tidak menyisihkan secara khusus persembahan untuk Tuhan. Kalau ada sisanya, baru kasih. Kalau nyanda, sedikit aja enggak apa-apa. Pertanyaannya bagaimana kita menghormati, menghargai Tuhan yang memberikan apa yang ada pada kita. Sehingga kita mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Jadi bukan memberi supaya kita diberikan lagi 100 kali lipat. Tetapi pemberian kita itu adalah tanda syukur kita. Ucapan syukur kepada Tuhan Sang Pemberi. Ada orang yang memberi persembahan 5.000 yang sudah robek sebagian. Kalau kepada saudara-saudara diberikan, pasti saudara juga tidak mau. Dalam kantong kolektor. Ketika menghitung persembahan diperlihatkan. Ini Bu Pendeta. 5.000 sudah terpotong pula. Di mana penghargaan, penghormatan kepada Tuhan? Ketika kita memberikan yang tidak benar kepada Tuhan. Ya. Itu soal pemberian. Berikut, kadang-kadang memberi, tetapi masih harus memikirkan, kira-kira kalau saya memberi apa yang saya terima. Nah ini pola yang harus diperbaiki. Karena kita memberi
Tuhan sudah memberi kepada kita. Dan akan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan memberikan yang sisa, tetapi sisihkan yang terbaik untuk Tuhan. Berikut, jangan dengan terpaksa, tapi harus memberi dengan sukacita. Sikap tidak hormat yang bagaimana lagi dalam ibadah. Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang tanpa alasan, hanya sekedar fisiknya hadir dalam ibadah, tetapi tidak fokus, tidak concern. Itu juga tidak menghormati, tidak menghargai. Padahal di awal ibadah sudah dikatakan, Tuhan hadir dalam pertolongan. Di fotum menyatakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Ketika orang menyanyi, ada yang bercerita, saya suka-suka aja bicara. Ada lagi, ini kita ibadah di rumah, tapi kalau ibadah di gereja kadang-kadang datang sudah terlambat, pulang paling cepat. Padahal ibadah itu satu keutuhan. Jadi suka-suka saja. Yang berikut, sikap tidak hormat, kadang-kadang nyata. Menganggap pelayanan itu sebuah beban. Kalau menganggap pelayanan itu sebuah beban, maka melayani dilakukan dengan tidak sukacita. Melayani dengan hati berat, terpaksa. Kecuali ada kehendak kita yang diterima atau kita diuntungkan baru mau melayani. Bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Apakah kita anggap melayani itu sebuah beban? Berat dan terpaksa? Sadarlah bahwa Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Dengan cara dia harus menderita dan mati di salib. Pertanyaannya, maukah kita membalas kasih Tuhan itu dengan kebaikan dan melayani dengan sukacita, melayani dengan tulus? Karena semua bentuk pelayanan bagi Tuhan itu penting. Kalau di gereja, dalam pelayanan kita, apapun tugas tanggung jawab yang diberikan, lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan penuh ketulusan. Karena semua untuk Tuhan. Dan hendaknya kita lakukan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Karena itu, setiap orang diminta untuk bertobat dari sikap-sikap yang selama ini tidak berkenan atau tindakan yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Sekecil apapun tanggung jawab saudara-saudara, itu saudara lakukan untuk Tuhan. Apa yang digambarkan dalam perikop kita ini sungguh mengerikan. Akibat dari tidak hormat kepada Tuhan Allah. Dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ayat 10 mengatakan, aku tidak suka kepada kamu. Di sini juga Tuhan katakan, Tuhan tidak mau menerima persembahan mereka. Tuhan menolak persembahan orang yang hidupnya tidak berkenan kepadanya.
Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Dalam situasi sulit, situasi yang berat, bukan berarti kita menjadi lemah, lalu mengabaikan tugas tanggung jawab kita untuk menaruh hormat kepada Tuhan. Dengan mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita. Dengan memberikan rasa hormat ketika kita mengambil bagian dalam persekutuan, ibadah. Ajakan kepada kita semua pada saat ini adalah untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Menaruh seluruh rasa hormat kepada Tuhan dalam segala hal. Karena semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, itu Dia berikan bukan karena siapa kita, tetapi karena kasih karunia-Nya semata. Bersyukur ketika Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab untuk kita lakukan bagi hormat kemuliaan namanya. Dalam keluarga kita, dalam kehidupan bergereja, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Mari kita memasuki hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan senantiasa menaruh sikap hormat dan penghargaan kepada Tuhan Yesus, Sang Penguasa hidup kita. Dengan demikian, hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Kita satu dalam syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ketika kami boleh ada dalam perjumpaan ibadah keluarga yang dilakukan di rumah masing-masing. Bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Bersyukur untuk tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Baik kami sebagai kepala keluarga, istri, suami, orang tua, bagi anak-anak. Kiranya kami dapat menjalankan tugas dan fungsi kami dengan tetap menaruh rasa hormat kami setinggi-tingginya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Tapi juga di tengah-tengah dan di dalam pelayanan kami Bapa,
apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan dalam kehidupan bergereja, kiranya kami boleh melakukannya itu dengan penuh sukacita, dengan tetap menghormati Tuhan sebagai yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani. Tolonglah kami agar kami dapat memberikan kehidupan kami seutuhnya untuk Tuhan pakai dalam kehidupan pelayanan. Ajar kami juga untuk senantiasa memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kami. Bukan dari yang tersisa, tapi kami dapat menyisihkan yang terbaik karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini ketika kami boleh bersekutu bersama-sama karena kebenaran firman-Mu menyapa kami. Untuk kami tidak menjadi lemah, apalagi kehilangan iman dan pengharapan bahwa di tengah situasi pandemi sekalipun, Tuhan tolong kami agar kami tetap melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, senantiasa setia dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan ya Bapa, kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Tuhan memberkati para orang tua dalam pergumulan mereka. Tuhan dengarkan setiap seru doa yang mereka naikkan. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, di mana mereka masih harus belajar melalui daring. Beri mereka roh hikmat, ketekunan, kesabaran, juga kepada orang tua yang mendampingi. Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka. Berikan kekuatan iman percaya, bahwa di tempat pembaringan mereka sekalipun Tuhan selalu ada menopang dan menguatkan mereka, memberikan pengharapan bahwa Tuhan Yesus memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong juga buka pintu pekerjaan bagi mereka. Cukupkan ya Bapa apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu ya Bapa. Setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Berdoa bagi majelis jemaat, seluruh unit-unit misioner dalam jemaat ini. Tuhan tolong. Ya Bapa yang baik, kami membawa kepadamu juga untuk pemerintah bangsa kami. Tidak henti-hentinya kami berdoa, upaya untuk mencari dan menemukan hal-hal baik sehingga kondisi menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkembangan yang boleh terjadi dengan penemuan vaksin. Namun juga kami tetap memohon agar selaku warga masyarakat kami juga tetap melakukan protokol kesehatan bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, lindungilah bangsa kami, pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Dan pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dalam seluruh bentuk kegiatan di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian. Tuhanlah yang memberkati pelayanannya. Kami mempertaruhkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Semua hal yang menjadi harapan dan kerinduan kami, yang pasti bahwa Yesus Kristus adalah jaminan dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami Tuhan, di waktu yang Tuhan anugerahkan. Biarlah seluruh hidup kami, apa yang kami lakukan di dalamnya ya Tuhan, kami menaruh hormat kami
penghargaan kami kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Pemilik hidup kami. Inilah doa kami, permohonan kami ya Tuhan, dan ucapan syukur kami. Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya." Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 283 bait 1 dan 2. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawa ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama,
bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Tunaikanlah tugas kita untuk bersaksi dan melayani dengan setia berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Alihkanlah ya Tuhan segala kemelut, dan ajar kami pula berjuang bertekun. Setia kau menjaga, membimbing umat-Mu di dalam perjalanan menuju surga-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.